kecerdasan. Ya. Langkah yang Bu Yesi laksanakan, ya, itu juga sudah benar. Karena apalagi di zaman sekarang ini kita juga diatur oleh undang-undang, itu ada hak asasi manusia yang menekankan bagaimana kita sebagai seorang pendidik itu walaupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik itu berat, kita tidak dibenarkan memberikan hukuman, apalagi dia secara fisik. Kita juga sebagai pendidik yang dituntut adalah bagaimana kita memberikan contoh yang baik pada peserta didik, juga kita harus menjadi role model untuk peserta didik kita. Sekarang ini kita tahu itu dia lebih berorientasi pada untuk meningkatkan kecerdasan, prestasi, keterampilan, serta bagaimana kita bisa menghadapi tantangan. Pendidikan sekarang yang kita rasakan ini, ya, dengan begitu mudahnya anak-anak berkata-kata tidak sopan terhadap gurunya, ya, sudah banyak kasus yang kita lihat bagaimana guru dibully oleh peserta didik karena tidak terima nilainya rendah. Padahal kalau kita lihat, memang pada dasarnya kita sebagai pendidik telah memberikan upaya, telah memberikan pelajaran yang semaksimal mungkin yang kita tahu kepada dia, tapi pada akhirnya anak itu tidak mau berubah. Nah, jadi nanti akan menjadikan sebuah dilema terhadap kita guru, apa sih yang harus sebenarnya kita lakukan sebagai guru. Kemudian persamaannya, ya, kita sama-sama juga menjadi teladan, walaupun dari dulu sampai sekarang juga tetap menjadi teladan bagi peserta didiknya. Walaupun pergeseran itu yang kita lihat sekarang ini ditambah lagi dengan pengaruh dari luar, sehingga budaya-budaya kearifan lokal itu mulai tidak terjaga. Akhirnya budaya-budaya luar masuk, dan ini merupakan tugas kita sebagai guru untuk mengembalikan kearifan budaya lokal kita ini terkenal dengan keramah tamahannya, terkenal dengan kebudayaannya, terkenal juga dengan adat istiadatnya serta keberagamannya. Tidak ada negara-negara di dunia ini Bapak Ibu yang toleransinya, yang agamanya sebanyak di negara kita. Hanya kita yang memiliki banyak agama dan tingkat toleransinya yang sangat luar biasa. Sehingga dalam perkembangan zaman sekarang sering Bapak Ibu kayak lihat banyak orang-orang yang berupaya bagaimana keberagaman kehidupan di negara kita ini dapat dihancurkan. Dan hal-hal ini yang harus kita tanamkan pada peserta didik kita agar keberagaman yang ada di negara kita ini dapat tetap dilestarikan. Kemudian pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Jadi pendidikan yang kita berikan kepada peserta didik itu Bapak Ibu tidak hanya kita sampaikan hanya di dalam kelas. Pendidikan itu juga kita kaitkan nanti ketika peserta didik ini dalam kehidupan dia bermasyarakat dan berbudaya. Kalau guru bahasa Indonesia, guru PKN itu akan lebih memahami akan hal ini. Kita tahu pendidikan itu adalah bagaimana kita bisa menyemaikan benih-benih kebudayaan yang ada di masyarakat. Kemudian untuk melatih bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan, kemudian menuntun kodrat yang ada pada anak. Jadi tugas kita hanya menuntun Bapak Ibu, menuntun kodrat yang ada. Kita tidak bisa membuat si A ini kamu harus bisa jadi polisi. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada peserta didik. Materi itu nanti juga akan dapat Ibu dapat di forum kita nanti, ada nanti materinya itu bagaimana kita berdiferensiasi terhadap peserta didik. Jadi bagaimana kita membuat pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan daripada peserta. Saya ada 2 buah taman Bapak Ibu. Di sana ada cangkul, di sini ada rumput. Silakan Bapak Ibu beri tanggapannya seperti apa. Cangkul ini adalah guru dan tanah apa ini adalah peserta didik.
Mm-mm. Hmm. Jadi yang Bu Ani lakukan yang ada yang kanan ini ya, harus dibersihkan dulu ya. Oke, terima kasih Bu Ani. Ya, kalau menurut saya Pak Robi, dua Mm-mm. lahan ini beda nih. Mm-mm. Kalau punya guru, lahannya kan muridnya. Mm-mm. Artinya guru itu sebelum eh, memulai sesuatu, berarti dia akan memberikan pemahaman kepada siswa itu sendiri. Karena mungkin murid itu belum mendapatkan apa-apa dari rumah. Setelah sampai di sekolah, guru memberi pemahaman, guru memberikan materi, sehingga apa yang diberikan oleh guru tertanam dan akan mendapatkan hasil. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Bu Ziza, mantap. Sementara, yang lain tugas kita sebagai guru itu adalah menuntun kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dari dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kata Kiai Rewantara, guru itu ibarat seorang petani, sedangkan peserta didik itu adalah biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan yang akan disemai oleh Pak Tani. Karena lahannya sudah ada, tinggal kita semaikan. Jadi anak-anak itu bagaikan bulir yang kita tanam. Apabila bulir tersebut ditanamkan di tempat yang subur dan mendapatkan sinar matahari serta pengairan yang baik, maka meskipun bulirnya itu adalah bulir yang kurang berkualitas, tapi akan dapat tumbuh karena ada perhatiannya daripada petani. Begitu juga sebaliknya. Jadi dari filosofi gambar yang dua ini Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, tugas kita adalah bagaimana kita menjaga dan merawat agar tumbuh kembangnya bulir-bulir yang kita buat tadi itu dapat bersemai dengan baik. Karena kita tahu juga ya Bapak Ibu, ketika kita menanam padi, pasti akan ada tumbuh rumput. Tapi kalau ketika Bapak Ibu menanam rumput, jangan harap padi itu akan tumbuh. Jadi mungkin ya membimbingnya ketika peserta didik kehilangan arah atau salah dalam bertingkah dan bertutur kata, kita sebagai pendidik untuk mengingatkannya. Tidak kita biarkan seperti gambar yang satu ini. Peserta didik terserah peserta didik, guru terserah guru. Itu artinya kita sebagai seorang pendidik tidak melakukan tugas-tugas kita layaknya sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Jadi yang berikutnya, walaupun bibitnya itu bagus, tetapi kita tanam di tempat yang semak seperti ini ya Pak Ibu, dia juga akan tumbuh dan akan tidak menghasilkan karakter-karakter yang baik. Karena tidak ada nilai-nilai karakter, nilai-nilai kasih sayang yang kita tanamkan di dalamnya. Jadi memang agak berat tugas kita sebagai seorang pendidik Bapak Ibu. Karena kita menumbuh kembangkan karakter peserta didik untuk masa depannya. Jadi bijaklah terkadang kita di dalam bertutur kata agar apa yang kita sampaikan jangan salah diartikan oleh peserta didik. Yang disampaikan sama Bu Anwar Aziza tadi, ya, tentunya kita memberi dulu pemahaman terhadap materi yang kita sampaikan kepada peserta didik agar peserta didik paham apa yang akan kita sampaikan, termasuk dengan aturan-aturan yang kita buat. Kemudian bagaimana dengan proses-proses menuntun itu Bapak Ibu?
Jadi proses menuntun peserta didik itu tentunya kita akan memberikan kebebasan kepada peserta didik. Oh, artinya peserta didik bebas melakukan apa saja. Bukan seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Artinya kebebasan di sini dia bisa bebas memilih sesuai dengan keinginannya, tetapi tetap berada pada jalur-jalur dan norma-norma atau kaidah yang ada. Kemudian kita sebagai pendidik itu hanya memberikan dorongan dan arahan agar peserta didik ini dapat menentukan arah dan tujuannya. Jadi ketika peserta didik ini sudah mulai salah arah, tugas kita nanti sebagai pendidiknya untuk meluruskan kembali arah daripada peserta didik. Kemudian jadi dari hasil dari anak diberi kebebasan dan dengan kita memberikan dorongan, tentunya anak ataupun peserta didik akan dapat menemukan kemerdekaannya di dalam belajar, Bapak Ibu. Jadi jadilah kita nanti di dalam kelas itu guru yang diidamkan, jadilah kita di dalam kelas itu guru yang didambakan dan diimpikan, karena kita dapat memahami dan menyelaraskan pemahaman peserta didik dengan apa yang dia inginkan dan dapat kita memberikan pembelajaran sesuai yang dia mau dan sesuai dengan yang dia butuhkan. Nanti juga kita mungkin belajar bagaimana membuat pembelajaran itu dapat berdasarkan konten, produk, dan prosesnya yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya, Bapak Ibu. Di samping nanti kita membuat konten-konten pembelajaran yang interaktif. Kemudian tadi ada yang namanya kodrat. Jadi kodrat itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pembelajaran terhadap peserta didik itu juga harus bisa dilihat nanti dari bentuk sifat dan bentuknya. Jadi di lingkungan anak itu berada. Kalau anak ini orang pasar, ya kita harus menyelaraskan dengan kehidupan di pasar itu seperti apa. Itu. Kalau anaknya anak gaul, ya setidaknya kita harus juga dapat belajar tentang bahasa-bahasa gaul. Kemudian dengan kodrat zaman, di watak karakter ataupun zaman sekarang. Sekarang kan pembelajarannya abad 21 nih Bapak Ibu. Nah, dan saya harap Bapak Ibu juga jangan alergi dengan teknologi. Harus dikembangkan kompetensi kita untuk dapat menggunakan teknologi di dalam pembelajaran. Guru itu harus selangkah lebih maju daripada peserta didiknya. Jangan nanti, ini kemarin ada juga kasus Bapak Ibu, ketika pembelajaran daring ini, gurunya sedang asik-asik menerangkan pembelajaran, dia cuman tempelkan foto, lewat fotonya lagi sedang fokus mendengarkan pelajaran, ternyata yang dia lakukan setelah tempel foto, dia pergi dari situ dan dibawanya pergi keluyuran. Ya, tinggallah guru sendiri ngomong, bercerita. Kayak kita inilah, nanti dikasihnya foto kayak gini. Padahal orangnya tidak ada di sini, hilang kemana-mana. Yang pembicara tinggal ngomong pembicara, yang pesertanya tinggal fotonya aja, sehingga dia ngomong sendiri. Nah, itu merupakan salah satu kelemahan yang ada pada meeting yang daring seperti ini, Bapak Ibu. Jadi banyak juga hal-hal itu juga harus bisa kita antisipasi, Bapak Ibu, bagaimana pembelajaran itu dapat diterima oleh peserta didik. Karena saya tahu Bapak Ibu ini semuanya juga sudah berpengalaman. Ya. Terkadang kita juga harus merefleksikan diri kita. Kenapa pembelajaran saya yang saya kasihkan kepada peserta didik ini kok nilainya tak bagus-bagus. Atau antusiasme peserta didiknya kurang. Kita juga harus lihat dari diri kita. Mungkin cara kita menyajikan materinya, cara kita menguasai kelasnya itu belum maksimal Bapak Ibu. Saya sendiri yang sudah sekian tahun juga mengajar, itu juga masih perlu ilmu yang banyak bagaimana dapat bisa membuat pembelajaran itu secara dapat menarik, ya. Karena untuk pembelajaran seperti itu apalagi dengan berdasarkan kodrat alam dan zaman ini Bapak Ibu, kita juga harus bisa men-tracing anak-anak ini dari segi minat dan bakatnya. Memang agak banyak. Tapi kalau konsepnya sudah dapat sama kita, itu akan lebih gampang kita dalam memberikan pembelajaran Bapak Ibu.
Kemudian mungkin sedikit lagi ya Pak Ibu ya. Di kodrat zaman itu Pak Ibu, apalagi abad 21 ini, kita dituntut harus memiliki kompetensi untuk pembelajaran TIK. Sekarang ada juga lagi pembukaan untuk kalau Bapak Ibu ingin coba menggali ilmu TIK-nya lebih dalam lagi, silakan aja masuk di komunitas guru belajar. Itu ada pembatik pembelajaran berbasis TIK, itu juga ada kompetensinya, ada kompetisinya, ada persaingannya sama sampai level 4 tuh Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk peserta didik. Pembatik itu apa, Pi? Nah, itu dia pembatik itu, Bu. Pembelajaran berbasis TIK. Itu kalau pembatik itu juga dari Pusdatin. Nanti Bapak Ibu akan bekerja sama dengan nanti LPMP itu dalam memberikan pembelajaran edukasi menggunakan TIK. Salah satu komunitas kita ini tujuannya juga akan membentuk pembelajaran berbasis TIK. Jadi Bapak Ibu nanti menyajikan materi pembelajaran tak hanya melulu pada LKS, tak hanya melulu pada buku pedoman, buku paket yang kita gunakan, tetapi kita menggunakan berbagai media untuk menyampaikan pembelajaran. Terkadang ada juga karena sudah terlalu sering menggunakan TIK, sehingga lupa konsep-konsep dasar pembelajaran. Ya, kalau menggunakan TIK ini juga kelemahannya banyak Bapak Ibu. Pertama jaringannya, kalau jaringannya tidak bagus ya kewalahan lah kita. Kadang jaringannya bagus, paket dah habis. Karena ada berada di akhir bulan. Untuk nelponnya payah misi, apalagi untuk paket kan. Nah, berikutnya lampu mati. Nah, itu juga salah satu kelemahannya. Tapi banyak hal menarik yang dapat kita lakukan. Bapak Ibu nanti bisa men-setting, bisa mendesain pembelajaran yang menarik nanti sendiri. Kayak bahasa Indonesia, silakan aja lihat konten saya nanti bagaimana kita bisa membuat materi seperti ini. Nanti langsung Bapak Ibu rekam suaranya. Nanti kita ajarkan juga nanti pada forum kita ini nanti. Ada pertemuannya nanti. Kemudian prinsip daripada melakukan azas trikon itu kita lakukan nanti secara kontinu dan berkelanjutan. Itu bisa juga kita lihat dari sejarah-sejarah daripada pendirian bangsa ini atau sejarawan. Kita hubungkan dengan mata pelajaran yang kita ajarkan. Kemudian mengandung nilai-nilai daripada kemanusiaan. Ya, seperti punya rasa empati, kasih sayang, ya, punya jiwa gotong royong, bertanggung jawab dan sebagainya. Kemudian juga menghargai keberagaman. Apalagi sekarang ini sering sekali kita lihat di media-media sebentar-bentar teroris ya. Jadi ini yang harus kita hargai karena bangsa dan negara lain itu banyak yang iri dengan kita melihat keberagaman yang ada di negara kita yang tidak ada di negara lain. Itu merupakan suatu hal yang luar biasa yang ada di negara kita Bapak Ibu. Kemudian perubahan budi pekerti itu, ya, jadi budi pekerti itu akan berubah dengan hasil yang maksimal dan selaras apabila dapat kita lakukan dengan cara yang seimbang. Kalau kita telah melaksanakannya dengan cara seimbang, sehingga peserta didik di dalam mengambil keputusan ataupun pendidik ataupun tenaga pendidikan di dalam mengambil sebuah keputusan, itu dapat dilakukan secara bijaksana dan adil. Jadi, budi pekerti ini sangat diperlukan sekali dalam dunia pendidikan Bapak Ibu.